Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu peserta Blended Learning Financial Management sesi yang kedua. Ini adalah merupakan webinar submodul 3, artinya merupakan webinar yang terakhir dari serangkaian materi submodul yang sudah kita lalui bersama. Sebelumnya ada webinar submodul 1, submodul 2, dan sekarang adalah submodul 3. Ini merupakan puncaknya dari sesi penyampaian materi-materi terkait dengan financial management, pengelolaan perguruan tinggi baik yang PTN maupun PTS di tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Peserta yang sudah bergabung dengan kita sekarang ada 12 peserta yang online, yang kita harapkan nanti akan terus bertambah pada saat webinar berlangsung. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk submodul 3 ini telah hadir fasilitator kita baik dari UGM maupun dari Helm yang nanti akan membahas submodul 3 dengan tema pelaporan dan audit. Kami perkenalkan para fasilitator pada siang kali ini karena berbeda dengan yang submodul 2 yang kemarin cukup didominasi oleh ibu-ibu, Ibu Kartini semua, dan sekarang adalah bapak-bapak dan Bapak Kartono. Dan tadi saya mendapat laporan dari tim keuangan UGM bahwa yang hadir kali ini merupakan bapak-bapak yang paling ganteng. Kita akan melihat seberapa ganteng beliau-beliau ini. Baik, yang di samping kami ini adalah Ibu Noni, ya. Ibu Noni dari Helm. Beliau sebagai manajer spesialis untuk pembelajaran blended learning ini datang ke sini menghadiri sesi webinar kali ini mendampingi Bapak Adi Permono biar tidak hilang. Ya. Kemudian di samping Ibu Noni ada Bapak Khalid Haironi yang nanti akan menyampaikan submodul 3B. Ya. Kemudian di samping beliau ada Bapak Harnowo. Bapak Harnowo ini merupakan PIC untuk submodul 3. Beliau dari Direktorat Keuangan UGM. Kemudian di samping Bapak Harnowo ada Bapak Agung Jayanto akan menyampaikan materi 3A, dan di samping beliau ada Bapak Teguh Rismanto terkait nanti dengan materi 3C. Kemudian ini Bapak Adi Permono, baik paling ujung dan agak menyamping ya, karena kameranya berada di posisi menyamping. Baik, nah begini Pak Adi. Terima kasih. Ini Bapak Adi Permono dari selaku PIC FM dari Yusen Helm. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk ke penyampaian overview dari submodul 3. Tetapi sebelumnya akan ada pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Permono dari Helm. Waktu dan tempat kami serahkan. Halo. Terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada para fasilitator, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ada di depan Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Karnowo, Pak Agung, Pak Holid, dan Pak Teguh. Beliau-beliau adalah pakar untuk modul 3, dan modul 3 ini merupakan, kalau saya rasa kalau dilihat dari siklus keuangan, mulai dari perencanaan kelihatannya itu ada di modul 1 dan 2 ya. Beliau ini mulai dari pengadaan barang dan jasa, kemudian penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir audit. Jadi kalau dilihat siklus 4 siklus keuangan, sekarang ini mewakili 3 sebetulnya.
tiga proses, tiga sub ya, dari sisi keuangan. Jadi yang dulu modul 1 dan 2 itu sebetulnya diwakili oleh hanya satu ya, satu proses. Nah sekarang ini sangat penting ya, baik yang penyusunan laporan keuangan, kemudian pengadaan barang dan jasa, dan audit. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih, tetap semangat bergabung dengan Helm di sini. Ada ini muka-muka yang selalu setia ini. Saya lihat dari Unsiah, kemudian Bengkulu, Unsiah masih ada Pak Ilham, ada Pak Noto, dan memang pesertanya baru 14. Jadi ada sedikit penurunan dibandingkan 2 minggu yang lalu itu sampai 25. Sekarang turun jadi 14, mungkin karena kesibukan masing-masing. Sedangkan di timur tadi cukup banyak, ada sampai 25. 2 minggu yang lalu sedikit, 18. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di bagian barat nantinya pada saat closing atau penutupan tetap hadir. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama pasti mengenai tugas-tugas dan latihan. Setiap modul itu ada tugas-tugas dari 1 sampai 9. Pak Ilham ketawa ini. Tapi saya rasa tugas-tugas bahwa itu sudah dari yang barat ini sudah banyak yang menyampaikan ya. Saya harapkan yang belum mohon dikirim tugas-tugas 1 sampai 9 ini selambat-lambatnya minggu depan. Karena 2 minggu lagi kita akan closing tutup. Jadi sebelum itu mohon dikirimkan ke kami melalui ya, bisa ke Pak Yoyo ya, nanti dikumpulkan di situ, dan tugas-tugas tersebut nanti akan dinilai kemudian dievaluasi oleh fasilitator masing-masing. Jadi kami punya kesempatan seminggu lagi, nanti pada saat closing itu kita akan mereview tugas-tugas tadi. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai juga kami mohon ada evaluasi dari Bapak Ibu dalam hal kegiatan pelaksanaan kegiatan webinar, dari mulai akses, kemudian dari sisi modul, kemudian mungkin dari sisi kepercayaan dan sebagainya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ke Ibu Noni ya, mengenai evaluasi. Dan yang ketiga nanti Bapak Ibu pada saat closing itu diharapkan menyampaikan mungkin presentasi singkat, action plan ataupun dari modul-modul yang kita sampaikan, problem-problem, kemudian bisa juga di situ disampaikan tanya jawab. Yang keempat, sertifikat nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian berdasarkan kriteria bahwa keaktifan, kemudian kehadiran, lalu juga menyelesaikan tugas-tugas. Nah, hari ini nanti akan kami kirimkan sertifikat tersebut langsung ke peserta, ke perguruan tinggi masing-masing. Mungkin itu saja tambahan saya. Bu Noni mungkin bisa menambahkan, tapi Pak Adi kelihatannya nggak kelihatan. Oke, jadi itu saja mungkin tambahan dari saya. Pak Yoyo, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi Purmono yang telah menyampaikan tadi beberapa penugasan yang memang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian peserta blended learning untuk dijadikan evaluasi bagi kami. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan review submodul 3. Nanti sebelumnya akan diberikan pengantar secara keseluruhan oleh
PIC Modul, yaitu Bapak Harnowo. Waktu dan tempat kami persilakan, nanti kemudian langsung secara bergiliran penyampaian materi 3A, 3B, dan 3C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami, fasilitator dari submodul 3 dalam Financial Management Program ini. Jadi pada pagi atau siang hari ini kita akan membahas pada 3 hal yang merupakan cakupan dari submodul 3. Yang pertama adalah penyusunan laporan keuangan perguruan tinggi. Nanti akan difasilitasi oleh Bapak Agung Wijayanto SE yang ada di sebelah kanan saya. Beliau sehari-hari adalah menyusun laporan keuangan di Universitas Gadjah Mada, jadi kepala seksi akuntansi keuangan. Sehingga penyusunan laporan keuangan ini sudah merupakan makanan sehari-hari beliau. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba untuk membahas masalah auditing dan good corporate governance. Ini nanti akan difasilitasi oleh Bapak Khalid Haironi. Ini yang sebelah kiri saya. Beliau adalah auditor senior di kantor audit internal Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau sudah lama bertugas di KAI, paling senior di KAI UGM. Nah, yang terakhir nanti pengadaan barang dan jasa akan difasilitasi oleh Bapak Teguh Rismanto. Ini sudah cukup lama bergelut dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi unit layanan pengadaan di Universitas Gadjah Mada ketika dibentuk, maka beliau ini adalah orang yang pertama juga hadir di sana, mengendalikan di sana. Dan sampai sekarang unit layanan pengadaan atau unit pengadaan itu kalau di UGM sesuai dengan perubahan struktur yang baru namanya ganti pusat pengadaan dan logistik P2R. Baik, jadi pada siang hari ini kita akan mencoba untuk mendalami lebih lanjut setelah kita Bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sudah mendownload materi yang sudah kita sampaikan melalui email. Nah, secara singkat masing-masing nanti dari Pak Agung, Pak Khalid dan Pak Teguh akan memaparkan secara ringkas, paling lama 10 menit, paling lama jangan terlalu lama, agar interaksi di antara kita lebih banyak, sharing kita bisa lebih banyak. Baik, untuk meningkat waktu kami persilakan Bapak Agung Wijayanto untuk memulai paparan ringkasnya tentang penyusunan laporan keuangan. Terima kasih Pak Harnowo atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang ini nanti saya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan submodul 3A mengenai penyusunan laporan keuangan perguruan tinggi. Nah, nanti pada modul ini akan lebih difokuskan pada laporan keuangan, kemudian pada akuntabilitas laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Sudah kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini terdapat tuntutan akuntabilitas keuangan untuk memberikan informasi kepada stakeholder, terutama dalam bentuk laporan keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan perguruan tinggi kepada stakeholder, di mana kegiatan utama perguruan tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Apabila kita melihat pada proses bisnis perguruan tinggi, maka perguruan tinggi merupakan lembaga sektor publik non-profit atau non-profit oriented yang
dapat berbentuk perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Nah, untuk perguruan tinggi negeri ini masih kita bedakan menjadi 3: perguruan tinggi negeri non badan layanan umum, perguruan tinggi negeri badan layanan umum, dan perguruan tinggi badan hukum. Mengapa pelaporan keuangan menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Bahwa ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah untuk tujuan penyampaian laporan keuangan. Nah, untuk tujuan yang ketiga ini harus didukung dengan pengungkapan atau disklosur yang memadai. Selain itu, laporan keuangan juga bisa digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Ini untuk memenuhi aspek compliance atau kepatuhan terhadap aturan yang ada. Kemudian, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Jadi sumber daya yang kita miliki itu harus dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Kemudian laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Nah, mungkin Bapak Ibu secara detailnya nanti bisa dilihat pada slide 9 sampai dengan slide 12. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari. Kemudian pelaporan keuangan itu sendiri merupakan proses terakhir dari pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan proses terakhir dari pengelolaan keuangan sebelum dilakukan audit, di mana proses tersebut dilakukan dimulai dari perencanaan kinerja, kemudian perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kemudian setelah itu dilakukan monitoring, kemudian bisa laporan keuangan dan dilakukan audit. Itu dapat dilihat pada slide 13. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian terkait dengan akuntabilitas, bahwa perguruan tinggi mempunyai kewajiban menyampaikan atau melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada stakeholder. Stakeholder ini bisa seperti MWA, Majelis Wali Amanat, kemudian Dewan Audit, kemudian atau Dewan Pengawas, kementerian terkait, kopertis, yayasan atau stakeholder lainnya. Ini dapat dilihat pada slide 25 sampai dengan slide 27. Kita beralih ke slide 16 sampai slide ke-22. Itu membahas tentang proses penyusunan laporan keuangan. Jadi secara garis besar, laporan keuangan itu bisa dikelompokkan di dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pensyaratan, yang kedua adalah tahap pengikhtisaran, kemudian yang ketiga adalah tahap pelaporan. Pada tahap pensyaratan ini ada aktivitas mengidentifikasi, mengukur, mencatat bukti transaksi sampai dengan melakukan posting ke dalam buku besar. Kemudian dalam tahap pengikhtisaran ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai menyusun rasa saldo, kemudian jurnal penyesuaian, membuat kertas kerja atau worksheet, kemudian melakukan jurnal penutup dan jurnal kembali. Nah, untuk tahap yang ketiga ini baru Bapak Ibu menyusun laporan keuangan itu sendiri. Nah, nanti ada 3 laporan yang kita susun. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan aktivitas atau yang lebih kita kenal laporan laba rugi, kemudian arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan ada 2 standar yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah SAP, standar akuntansi pemerintahan, dan yang kedua adalah standar akuntansi keuangan atau SAK. Kalau kita kelompokkan berdasarkan bentuk dari perguruan tinggi, maka perguruan tinggi swasta itu bisa menggunakan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian untuk yang PTN ini bisa menggunakan SAK dan SAP. Bagi perguruan tinggi atau universitas yang mengelola dana pemerintah atau mendapat alokasi dana pemerintah, ini jelas akan menggunakan standar SAP atau standar akuntansi pemerintah.
Dan untuk yang BLU dan PTNBH ini nanti akan menggunakan standar akuntansi keuangan. Nah, dari standar ini bisa kemudian diturunkan ke dalam pedoman akuntansi yang disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk yang BLU ini sudah diatur oleh pemerintah melalui PMK nomor 76 tahun 2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Jadi yang untuk PTN yang sudah berbentuk BLU itu bisa menggunakan pedoman ini. Untuk periode pelaporan yang lazim digunakan di Indonesia atau yang kita kenal untuk pelaporan ke kementerian, yang pertama adalah laporan interim atau semesteran. Jadi ini laporan keuangan yang disusun per 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Dan yang kedua adalah laporan tahunan. Ya, ini yang laporan yang kita buat periodenya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi yang lazim kita gunakan adalah interim dan tahunan. Kita beranjak pada slide ke-21 bahwa laporan yang dihasilkan nanti adalah laporan proses keuangan. Jadi laporan ini berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Kemudian untuk laporan aktivitas nanti akan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban. Kemudian untuk laporan arus kas ini akan menyajikan informasi mengenai cash inflow dan cash outflow. Dan kemudian aktivitas ini dibedakan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah CAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan karena berisi informasi mengenai penjelasan atas akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan. Beralih pada slide ke-28 dan 29, di sini saya mengangkat isu strategis bahwa laporan keuangan itu sebenarnya sudah bisa difasilitasi dengan menggunakan sistem informasi sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Jadi dari manual accounting ke computerized accounting. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan yang dijual bebas, misalnya ada MyOB, ada SAP, ada apa, Bapak bisa pakai itu. Kemudian yang BLU atau yang PTNBH bisa menggunakan STAPA, atau Bapak Ibu sekalian bisa mendevelop sistem informasi akuntansi sendiri. Kalau pengalaman di UGM itu sudah mempunyai sistem informasi mulai dari penganggaran itu dengan SIMA BK, kemudian untuk pelaksanaan anggaran itu menggunakan SIMKU, dan untuk laporan kita menggunakan SIMKU SIMA pun, walaupun kita juga tetap menjalankan aplikasi yang sudah given dari pemerintah, yaitu SAPA dan SIMA BMN. Nah, dari informasi apa yang kita dapat dari laporan keuangan setelah kita analisis. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan, kita bisa perguruan tinggi dapat menentukan kemampuan untuk membiayai kegiatan operasional maupun pengembangan perguruan tinggi. Kemudian kebijakan untuk melakukan investasi, ini baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ini bisa dalam bentuk deposito, kemudian reksadana, obligasi, atau investasi-investasi dalam bentuk lain. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, bisa menentukan kebijakan pembiayaan. Ini terkait dengan perencanaan kegiatan dan pendanaan kegiatan. Apakah pendanaan untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman atau hutang diperlukan atau tidak? Ini terkait apabila pendanaan dari universitas atau instansi Bapak Ibu sekalian masih tidak mencukupi atau kurang mencukupi, apakah dimungkinkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pinjaman atau hutang. Kemudian yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya. Jadi ini untuk perencanaan kegiatan Bapak Ibu sekalian di tahun-tahun selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Harnowo, dilanjutkan dengan submodul yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Cahyono yang sudah memaparkan secara ringkas terkait dengan penyusunan laporan keuangan perguruan tinggi. Ibu-ibu dan bapak sekalian peserta webinar, selanjutnya kita akan coba
untuk mendengarkan, menyimak ya, paparan terkait dengan audit dan tata kelola organisasi, good corporate governance, yang akan disampaikan oleh Bapak Khalid Khaironi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Harnowo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini saya mendiskusikan isu terkait dengan auditing dan tata kelola yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai perguruan tinggi, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, kita mempunyai kewajiban ketika selesai melakukan proses kegiatan, entah itu yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, termasuk nanti pengadaan barang dan jasa, kita diminta pada gilirannya akan berhadapan dengan proses audit. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar, bukan hal yang khusus. Dan menurut saya itu sesuatu yang biasa dan ini menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan. Jadi sebelum kita diaudit, sebenarnya proses pengelolaan keuangan kita belum selesai. Jadi kalau kita baru melakukan proses penganggaran, disitulah kita sudah harus berpikir pada gilirannya nanti kita juga akan diaudit setelah laporan keuangan selesai, setelah kegiatan selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kalau kita mempunyai tata kelola organisasi yang baik, tata kelola organisasi yang baik, itu kita bisa menghadapi proses audit dengan nyaman. Jadi kalau kemarin ada orang yang sampai bertanya, ini kalau kita menghadapi audit ini mestinya kita harus dipandu, dokumen apa yang harus dipersiapkan, mestinya kita dipandu, detail apa saja yang harus dipersiapkan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan kalau bahasa anak gaul kita sekarang adalah kegalauan-kegalauan seperti ini itu tidak perlu terjadi, karena kalau kita sudah menjalankan proses pelaksanaan kegiatan, kalau kita sudah merealisasikan rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuannya, proses audit itu mestinya kita hadapi dengan nyaman saja. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, takut, kemudian ada perasaan was-was. Bagaimana nanti kalau kemudian ada proses-proses sampai ke dijadikan temuan, dijadikan kegiatannya dijadikan sebagai bagian dari laporan hasil audit atau sampai ke pengadilan. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Nah, bagaimana tata kelola yang baik? Ya, tata kelola yang baik itu kita di dalam organisasi kita itu harus ada fungsi-fungsi, yaitu fungsi pelaksanaan kegiatan, harus ada fungsi pengelolaan, fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Pengawas, fungsi pengawasan dijalankan oleh Komite Audit atau komite-komite yang lain, atau kemudian Majelis Wali Amanah. Kemudian pengelolaan nanti dijalankan oleh pimpinan universitas, rektor, wakil rektor, pembantu rektor, rektorat. Kemudian rektorat inilah yang nanti akan mensupervisi proses-proses pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh entah itu dekanat, direktorat, biro, bagian, dan yang lain. Pusat studi, program studi itu juga nanti akan menjalankan proses-proses pelaksanaan realisasi anggaran. Nanti di-lead, disupervisi oleh pimpinan. Kemudian kalau kita melihat proses audit yang ada di organisasi kayak kita, perguruan tinggi, sekarang sudah mulai bergeser. Tidak hanya audit atas laporan keuangan. Biasanya kalau audit atas laporan keuangan, objek auditnya adalah kementerian. Kemudian satker itu nanti akan menjadi semacam sampel atau menjadi uji petik dalam proses audit di kementerian. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di satker biasanya audit akan fokus kepada isu-isu yang spesifik. Kalau di kementerian laporan keuangan secara penuh menjadi objek audit, tapi kalau di satker biasanya nanti entah itu isu pengadaan barang dan jasa, isu pengelolaan
rekening, pengelolaan kas, kemudian pengelolaan aset. Ini menjadi isu-isu nanti akan banyak dicek oleh external auditor. Bapak Ibu yang kami hormati, tata kelola yang baik itu mensyaratkan ada fungsi-fungsi audit internal atau SPI. Biasanya universitas sekarang sudah ada fungsi SPI. Kemudian yang kedua ada fungsi risk management, bisa dijalankan oleh SPI, bisa dijalankan oleh fungsi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah ada ada pihak-pihak yang menjaga agar kepatuhan, kemudian pelaksanaan SOP itu berjalan dengan semestinya. Makanya kemudian kalau kita perhatikan di dalam tata kelola yang baik, nanti ada di slide beberapa 4 atau ketiga itu nanti kita akan mendapatkan ada siklus di mana ada komite audit, dia mengawasi internal audit, dia mengawasi pimpinan universitas, rektorat, kemudian nanti dari proses itu akan di-assess, akan uji oleh external auditor. Jadi kalau komite audit, internal auditor atau SPI, kemudian pimpinan universitas bekerja dengan baik sesuai dengan SOP-nya, external auditor masuk itu bisa jalan dengan nyaman. Terakhir Bapak Ibu, agar nanti waktu atau ruang untuk diskusi menjadi cukup banyak, dalam proses audit, meskipun kita mempunyai tata kelola yang baik, ada baiknya ada fungsi di dalam universitas ketika ada pelaksanaan audit yang mengawal, yang menjadi counterpart, yang menjadi pihak yang akan menjadi mitra dalam proses pelaksanaan audit. Biasanya dilakukan oleh kantor audit, biasanya dilakukan oleh SPI. Nah, SPI atau kantor audit ini nanti akan membantu baik auditor maupun pihak yang diaudit, unit-unit di dalam satker itu. Sehingga harapannya apa? Proses audit itu akan menghasilkan potret yang sebenarnya. Auditor tidak salah menafsirkan dokumen, auditor tidak salah menafsirkan penjelasan dari pihak-pihak yang diinterview dalam proses audit ini. Nah, makanya tata kelola yang baik nanti setelah proses audit dilakukan itu sebenarnya akan muncul beberapa isu-isu yang membuat organisasi menjadi nyaman ketika menghadapi proses audit, yaitu satu, ada strategi dan perencanaan yang baik di dalam organisasi. Kemarin kita sudah mendiskusikan ada rencana kegiatan, ada rencana anggaran. Rencana kegiatan, rencana anggaran ini diderivasi dari rencana strategi organisasi. Kemudian ada rencana operasional tahunan. Ini harus bisa terdokumentasikan dengan baik sehingga ketika diaudit pihak-pihak yang diaudit nanti sudah bisa menunjukkan bahwa ini kegiatannya ada cantolannya, kegiatan ini ada rujukannya di registrar organisasi. Kemudian yang kedua adalah ada fungsi risk management. Fungsi risk management harapannya nanti bisa memitigasi potensi risiko yang ada di organisasi sehingga tujuan organisasi tidak terganggu. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah contoh dari pimpinan organisasi, tone at the top. Jadi kalau pimpinan organisasi, rektorat atau dekanat itu tidak bisa memberikan contoh yang baik, tidak memiliki kemauan yang kuat dalam membangun tata kelola organisasi yang baik, ya nanti organisasi ini meskipun ada SOP, meskipun ada peraturan, meskipun ada governance ya tidak akan berjalan secara efektif. Makanya kemudian terakhir audit pun nanti ya, akan memunculkan banyak temuan kalau pimpinan organisasi tidak memberikan endorsement, tidak memberikan contoh yang positif dalam mengimplementasikan tata kelola organisasi secara maksimal. Barangkali nanti detail dari modul itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dalam sesi diskusi. Berikutnya kami kembalikan kepada Pak Harun. Terima kasih. Terima kasih Pak Kholik Khaironi yang sudah
memaparkan secara singkat, dan selanjutnya kita coba untuk menyimak ya, paparan dari Bapak Teguh Rismanto tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa. Monggo Pak Teguh. Terima kasih Pak Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi teramus pengadaan barang dan jasa ini sudah dari modul yang sudah kita berikan, beberapa bisa kita komunikasikan secara garis besar, yaitu bahwa kalau kita melihat namanya pengadaan barang dan jasa, maka sebenarnya kita akan melihat sebuah banyak aturan main. Disitulah aturan main itu akan coba kita lakukan sehingga proses-prosesnya bisa berjalan dengan baik. Baik yang saya hormati, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan baik itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau itu secara substansi kita mengacu bisa kita lakukan lewat proses di Perpres 70 yang terbaru, Kepres nomor 4 tahun 2015. Nah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini yang paling penting dilakukan kita adalah sebenarnya banyak tahapan yang bisa kita laksanakan. Dari tahapan-tahapan yang perlu kita sampaikan, sebenarnya aspek banyak sekali temuan ataupun masalah di pengadaan barang dan jasa itu adalah rata-rata hampir sebagian besar ada di banyak di proses perencanaan yang tidak pas ya. Jadi kita lihat banyak aspek perencanaan, aspek persiapan pengadaan yang tidak maksimal, sehingga itu membuat proses pengadaan menjadi tidak efektif dan mengalami banyak kendala. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di slide pertama, kita lihat bahwa secara substansi pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Artinya sih ada kata kunci itu perencanaan kebutuhan. Nah, perlu kita ingatkan bahwa perencanaan kebutuhan itu sebenarnya setiap perguruan tinggi, organisasi atau apapun untuk melakukan perencanaan kebutuhan harus dilihat dimulai dari visi misi perguruan tinggi sendiri. Bagaimana perguruan tinggi sendiri itu punya visi misi, kemudian diturunkan ke Restra, kemudian Restra itu ada kegiatan, dari kegiatan itulah ada prioritas, itulah maka kebutuhan itu akan mulai dilakukan. Sehingga di sini yang perlu kita sadari, pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari sebuah proses perencanaan. Nah, yang menarik lagi yaitu kadang-kadang di lingkungan kita masih belum bisa membedakan apa bedanya kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini kadang-kadang kita susah membedakan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa yang kita beli itu sebenarnya keinginan, tapi bukan kebutuhan. Atau yang kita butuhkan kadang malah tidak kita inginkan. Nah, jadi sering di lapangan kita sering melakukan proses, sering melaksanakan yang tidak kita rencanakan, tetapi juga merencanakan yang tidak kita laksanakan. Ini sering muncul problem seperti itu, dan terkait di pengadaan barang jasa juga itu kena imbasnya terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Nah, contoh kasus yang kita bisa berikan misalnya begini, Bapak Ibu, kita sebagai kepala rumah tangga punya gaji, itu kita masuk ke rumah, maka gaji itu kita masuk rumah, masuk dapur, oh sabunnya habis, kita beli gas, kita beli apa, kemudian di rumah furniturnya kita ganti, televisi kita ganti. Nah, ini adalah proses kebutuhan untuk memenuhi rumah. Nah, begitu pula proses pengadaan barang dan jasa, mana yang butuh, mana yang ingin. Masalah pilihan apakah itu mau furniture merek A atau merek B, maka itu adalah harus bisa dipisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang saya pikir menarik dan itu tentu nanti menjadi problem yang tersendiri. Nah, kita lihat Bapak Ibu di slide nomor 15, silakan, di situ dikatakan bahwa kebutuhan barang jasa untuk perguruan tinggi itu prosesnya adanya kegiatan pengadaan, kemudian bagaimana cara pengadaannya. Kalau di perguruan tinggi negeri, maka Mendesma harus mematuhi dari Peraturan Presiden nomor 70 dan yang terbaru yaitu Kepres nomor 4 tahun 2012. Dan kemudian kita lihat di slide nomor 18 juga kita lihat bahwa siklus pengadaan dalam pelaksanaan perguruan tinggi negeri itu sebenarnya tidak lepas dari sebuah
rangkaian supply chain management yang dimulai dari perencanaan, kemudian pemrograman, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan kontrak, penyerahan pekerjaan atau barang, dan kemudian pemanfaatan dan pemeliharaan dan seterusnya. Itu berjalan terus. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa posisi kita pelaku pengadaan, maka kita adalah ada di proses pengadaan sampai diserah terimakan barang. Nah, di sini yang menjadi menarik adalah pengadaan akan sangat tergantung sekali dengan penganggaran. Tidak akan ada pengadaan tanpa penganggaran, dan tidak akan ada pengadaan yang baik tanpa perencanaan yang baik. Sering kita lihat di lapangan, atau mungkin pimpinan Bapak Ibu kadang-kadang dia jalan-jalan keluar, silakan kita mau bangun kolam renang, atau lagi tiba-tiba muncul itu. Bagaimana kita merespon itu? Harusnya kalau kita mau bagus adalah permintaan itu harus dilihat dulu apakah ada perencanaan tidak. Harus ada, apakah harus ada anggaran tidak, sehingga kita sebagai pelaku pengadaan bisa memberikan masukan-masukan bahwa bagaimana mengeksekusi anggaran yang sudah kita berikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kadang kita di lapangan sering mengalami banyak kendala-kendala, dan saya mengamati sekali para pelaku pengadaan itu menjadi sangat khawatir, takut kalau mereka akan menemui auditor, sehingga implikasinya apa? Banyak para pelaku pengadaan, entah itu PPK, pejabat pengadaan, ataupun PPHP, itu banyak yang nggak mau. Di tempat kami ada banyak para pengadaan, banyak teman-teman kita punya sertifikat, tetapi mereka hampir dikatakan cuma 10% yang mau melakukan proses pengadaan. Alasannya macam-macam, mungkin karena takut, mungkin karena khawatir ada temuan, dan tentunya ini harus kita sikapi dengan baik bahwa tidak semua pengadaan itu, para pengadaan itu jelek. Saya sering berpikir bahwa semua pelaku pengadaan yang baik ya, itu bagi saya adalah sebuah pahlawan negara. Kenapa? Karena mereka membantu proses pembangunan negara. Coba kita bisa bayangkan, kalau nggak ada pelaku pengadaan yang bekerja dengan baik, maka negara kita atau institusi Bapak Ibu akan berhenti secara kegiatannya. Nggak ada kantor, nggak ada komputer, dan lain-lain. Jadi seperti itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu bisa lihat slide di 32. Bagaimana di saat 32 itu posisi pengadaan itu sebenarnya kita bisa dimulai dari proses perencanaan, yang nanti output dari perencanaan adalah PPK itu membuat HPS, dan nanti HPS kemudian HPS yang bagus itu sebuah anggaran harga berdiri, nanti akan dipakai oleh pelaku pengadaan, yaitu pejabat pengadaan atau pojak, untuk dilelangkan, dan dari lelang itulah nanti akan mendapatkan proses rekanan yang baik. Langkah-langkah detail Bapak Ibu bisa melihat di Kepres 70, dan secara slide sudah kita berikan, sehingga nanti bisa kita dalami satu persatu. Kemudian sekali lagi di slide terakhir lagi yang di proses pengadaan, pelaku pengadaan, di sini bahwa secara struktural pengadaan itu semua bertanggung jawab kepada KPA, kuasa anggaran atau PA. Kemudian di situ ada ULP, Pojak, PPK, dan PPHP, di mana mereka sama kedudukannya dan masing-masing punya kewenangan masing-masing. Kalau PPK adalah manajer pengadaan, dari perencanaan sampai pengawal pekerjaan. Kalau pejabat pengadaan atau Pojak itu adalah melakukan proses pemilihan rekanan, mana yang baik, dan mana yang bisa bekerja, diperkirakan lewat kompetisi dan ataupun proses yang sudah diatur di Perpres. Dan yang terakhir PPHP adalah melakukan proses pemeriksaan pekerjaan rekanan, sehingga bahwa pekerjaan itu berdua sesuai dengan kontraktual yang sudah disepakati. Nah, jadi sampai itu yang nanti bisa kita diskusikan, dan saya harap nanti akan lebih banyak kita membahas masalah lebih detail lagi di pengadaan ini. Tentunya bahwa sekali lagi indikator dari pengadaan itu adalah mendapatkan barang jasa yang baik, yang sesuai dengan manfaat, kebutuhan, dan mendapatkan harga yang optimal, yang wajar, dan tidak melakukan proses kerugian untuk negara, sehingga, dan juga yang terakhir adalah aman dari auditor yang setiap hari atau setiap rutin akan melakukan pemeriksaan kepada kita semua. Sampai itu, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh Rismanto dan beberapa fasilitator yang lain yang sudah menyampaikan secara ringkas paparan terkait dengan pertama penyusunan laporan keuangan, kedua audit dan corporate governance, dan yang terakhir
protokol dengan pengadaan barang dan jasa. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, jadi kita akan memasuki sharing atau diskusi. Karena itu kami kembalikan dahulu kepada Bapak Yoyo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Harno dan juga Bapak fasilitator yang telah menyampaikan tadi review modul. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai pada sesi diskusi. Sebelumnya sekedar update informasi peserta yang sudah bergabung dengan kita. Ada sekitar 19 orang. Dan tadi mungkin ada Bapak Ibu yang sedikit loss ataupun kehilangan suara kami karena mohon maaf tadi ada sedikit down di internet kami. Ini biasa kalau kendala teknis itu, Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap secara keseluruhan, dan kami yakin sebelumnya Bapak Ibu sudah membaca modul yang sudah kami upload di web kita, yaitu di web di helm strip.mmpt.pasca.ugm.ac.id. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan mengundang Bapak Joko Susetyanto dari Universitas Bengkulu. Halo, Bapak Joko, bisa mendengar suara kami, Pak? Ya. Bisa. Baik, silakan Bapak, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang khususnya mengenai pemakaian barang elektronik. Pertama, kita seringkali waktu melelang itu, ya, ternyata barang yang kita inginkan itu tidak sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Barang yang penggunaan itu tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya speknya masuk, tetapi sebenarnya spek itu tidak mencerminkan kualitas, karena misalnya ada produk-produk kita yang banyak yang lebih murah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan evaluasi. Ya. Apakah evaluasi harga ini kalau kontrak non-stop maupun harga satuan, apakah untuk masing-masing item barang itu harus di bawah harga kita atau bisa lebih, tapi totalnya di bawah harga kita. Kemudian yang ketiga, ada anggapan bahwa kontrak lumsum itu tidak bisa dilakukan adendum. Sehingga seringkali BPK minta itu kontrak harga satuan, tetapi seharusnya itu kontrak lumsum, karena barang yang kita lelang itu jelas satuannya berapa, volumenya berapa. Misalnya komputer, alat-alat dan sebagainya, itu kan sudah jelas volume. Tapi BPK minta itu di kontrak dengan kontrak harga satuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joko Susetyanto dari Universitas Bengkulu. Berikutnya kami ke Bapak Nazarudin dari Unsya. Halo Pak Nazarudin. Halo. Dengar? Halo. Baik Pak, dengar Pak. Silakan Pak. Halo. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin tanyakan masalah audit ya. Nah, audit itu selalu sering dilakukan mencari kesalahan. Selama tidak didapat kesalahan, mereka tetap mencari kesalahan. Nah, itu perlu disamakan persepsi dengan auditor. Toleransi kesalahan seberapa yang bisa jadi toleransi.
termasuk pengalaman kita di sini, waktu masuk ITK yang mengaudit fisik, itu misalnya ketebalan typo itu kurang 0,0 sekian mili, itu dijadikan masalah bagi ITK atau BPKP. Nah, mungkin ada pengalaman dari UGM bagaimana menghadapi auditor seperti itu. Yang kedua, masalah pengadaan barang dan jasa. Kita memang sudah spesifikasinya ya banyak barang yang memenuhi spesifikasi tersebut. Tetapi user itu mau merek tertentu gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Karena jika merek lain kita adakan, user itu tidak mau menerima atau tidak mau menggunakan. Karena user itu biasa dengan merek A, kita kasih merek B. Mereka harus belajar lagi dengan alat yang baru. Itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nazarudin. Dari Unsyiah ada 2 pertanyaan yang disampaikan. Coba kami satu lagi ke peserta berikutnya, ke Bapak Noto Narwanto dari Muhammadiyah Surakarta dari UMS. Silakan Pak Noto. Terima kasih. Saya tidak akan sama dengan yang lain terkait pengadaan barang. Jadi saya nanti membahas saja yang belum pernah kita bahas di mana di Medan atau mana itu tentang pengadaan barang. Yang saya mau tanyakan sebenarnya tentang masalah di tempat saya kan namanya kan PSAK 45 ya. Jadi untuk perusahaan nirlaba. Nah, di sana ada pasal yang menyebutkan bahwa penggunaan sisa lebih itu bisa istilahnya kayak laba lah. Kalau di perusahaan yang profit nanti laba itu tidak dikenakan pajak selama bisa dimanfaatkan selama 4 tahun. Jadi misalkan sisa lebih itu adalah 10 miliar, nanti bisa dimanfaatkan selama 4 tahun, nanti untuk ini, akhirnya tidak kena pajak. Masalahnya adalah seperti ini. Kemarin saya masih berbicara dengan AR bagian pajaknya. Pembelian barang atau pembangunan gedung yang dibangun memakai dana sisa lebih itu tidak disusupkan. Jadi nanti harus ada laporan untuk pemakaian dana sisa lebih dan laporan untuk akhirnya saya memunculkan pertanyaan, apakah saya harus membuat laporan itu dalam 3 versi, yaitu versi penggunaan sisa lebih, versi penggunaan dana yang misalnya bangunnya itu harusnya 30 miliar, 20 dari dana operasional, 10 dari sisa lebih, dan nanti satu lagi versi yang memang akumulasi dari keduanya. Nah, maksudnya dalam penyusutan itu saya menghitung ini dari mana? Apakah itu dari angka 30 atau angka 20? Karena angka yang 10 itu sama bagian pajak katanya tidak bisa disusutkan. Nah, maksudnya nanti penyusutannya jadi berapa, harga gedungnya jadi harga perumahan gedung jadi berapa, itu masih kemarin perdebatan. Saya nggak tahu apakah pengalaman di yang lain, yang negeri, kalau yang swasta saya kira akan kena masalah yang sama. Cuman mungkin pengalaman di AR di daerahnya masing-masing mungkin tidak. Yang sampai sekarang saya juga belum ada ketemu dengan bagian AR-nya terkait itu, dan saya juga butuh penjelasan di bagian AR-nya. Caranya saya membuat laporan pembangunan gedung seperti apa, caranya saya membuat penyusutan seluruhnya seperti apa. Dan saya juga bisa jawab seperti itu. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Baik, terkait dengan Pak. Iya. Terima kasih Bapak Noto Narwanto dari UMS. Ini tetangga kita Pak di sebelah sana. Baik, satu lagi, saya kira nanti biar ini Pak kita dapat mengakomodir banyak peserta. Ibu Parama Santati dari Universitas Sriwijaya dari Unsri. Halo Ibu. Assalamualaikum Pak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Makasih. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama tentang
apa good governance, yaitu tadi tata kelola yang baik adalah antara lain adanya risk management ya Pak? Iya itu. Halo? Iya Bu, betul Bu, silakan Bu. Betul Bu. Nah, bagaimana Pak melaksanakan atau menerapkan risk management ini kalau di UGM pengalaman seperti apa? Apakah ada perangkat yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan risk management ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kunci dari pengadaan barang dan jasa adalah perencanaan kebutuhan. Kebetulan saya kan di bagian perencanaan ini Pak. Memang pengalaman kami agak sulit untuk menjaring dari unit-unit kerja, fakultas-fakultas, membedakan antara kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, ada kiat-kiat nggak Pak? Bagaimana kami bisa memilah kebutuhan dengan keinginan dari unit kerja sehingga perencanaan kebutuhan yang kami lakukan ini baik, sehingga kedepannya akan menjadi baik semua. Terima kasih, baik saja. Baik, terima kasih Ibu Parama dari Unsri. Barangkali itu dulu Pak, ada 4 peserta dengan beberapa pertanyaan. Nanti kami mohon bisa dijawab secara ringkas karena ini peserta yang bergabung terus bertambah. Ini ada 22 peserta yang online bersama kita. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Joko Susetyanto dari Bengkulu, Bapak Nasarudin Unsia, kemudian Bapak Noto Narwanto dan Mbak Santi. Saya panggilnya Mbak Santi ya. Baik, ada dua hal ini. Yang pertama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, nanti Pak Teguh yang akan menyampaikan. Kemudian audit dan good corporate governance terkait dengan risk management, nanti Pak Khalid Khaironi yang akan menanggapinya. Nah, kemudian ada satu hal yang tadi dari Pak Noto Marwanto terkait dengan penggunaan sisa lebih, penggunaan anggaran yang lalu yang dapat digunakan tanpa kena pajak jika itu digunakan dalam jangka 4 tahun. Kemudian aset yang didanai dari silpa tidak boleh disusun. Nah, ini terus terang kami itu belum mendapatkan informasi terkait dengan ini sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan. Kami akan mencoba mencari referensi dulu terkait dengan ini karena UGM ya itu terkait dengan penyusutan aset tetap berlaku dari manapun sumber pendanaan untuk aset itu. Kemudian silpa memang sepanjang tahun ya dari penyusunan anggaran kita selalu memasukkan silpa di dalam RKAT kita, perencanaan anggaran kita. Nah, jadi secara spesifik terkait dengan silpa, kemudian hubungannya dengan pajak dan tidak disusutnya asetnya, kami akan mencoba untuk mencari dulu referensinya. Nanti akan kita coba menyampaikan lewat email. Selanjutnya kami minta Pak Teguh Resmanto untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Erno atas waktunya. Sudah cukup lumayan untuk di pengadaan barang jasa. Kayaknya ini paling seksi ya, yang menarik buat Bapak Ibu semua. Baik, saya mulai dari Pak Joko Setia dari Universitas Bengkulu Bapak. Ya, pertama yaitu pada waktu pelelang barang yang diinginkan tidak sesuai, padahal spek masuk dan yang dapat adalah produk Cina. Jadi begini Pak, ini sebenarnya kuncinya itu pada waktu proses perencanaan pembuatan HPS dan spesifikasi yang saat dibutuhkan. Contohnya kita akan user itu minta sepeda motor Honda, tapi yang dapat ternyata motor Cina. Nah, kan terjadi pada speknya sama, ya 125 ininya cc-nya. Nah, kadang-kadang kita masih terjebak dengan spek teknis. Padahal kita bisa memberikan syarat lain yang itu untuk mengunci. Contohnya gimana? Kita bisa kasih kunci bahwa punya suku cadang atau punya servis di kota
terdekat jumlahnya mungkin lebih dari 5, katakanlah begitu. Nah kan nanti ya Mochi tidak akan punya, gitu loh. Tapi Honda bisa masuk, Suzuki bisa masuk, gitu loh. Nah sasar di luar tes ini bisa kita masukkan, dan itu sah-sah saja karena kita memang menginginkan pelayanan yang bagus, motornya harus servis, kita harus rutin. Coba di tempat Bapak yang menang motor Cina, padahal mau servis itu jauhnya sekolah kota. Bisa kita bayangkan betapa kesulitan nanti barang mendapatkan. Nah, ini kan kita mengamankan kita di bidang kalau kita dapat barang, kemudian bagaimana kita lakukan proses maintenance, pemeliharaan. Nah, persyaratan itu bisa dimasukkan sebagai dasar sehingga kita bisa lebih kuat. Oh, kalau begitu barang-barang yang dia layanan purna jualnya servisnya di kota ini dikurang dalam syarat, bisa kita gugurkan. Jika itu bisa masuk ke ranah sesuai yang kita inginkan. Itu pertama. Kemudian evaluasi harga atau evaluasi harga bisa di bawah PS, tapi tahu di bawah PS. Istilahnya kita bisa lihat bahwa harga satuan timpang, gitu Pak ya. Jadi memang di semua pengadaan itu PS-nya katakanlah 500 juta, kemudian ada harga timpang, itu sangat-sangat boleh Pak. Jadi ada harga yang itu di bawah HPS atau di atas HPS, harga sampai atas HPS itu boleh selama di totalnya HPS itu tetap dia di bawah, di totalnya penawar rekanan tetap di bawah HPS kita, itu boleh. Walaupun di rincian penawaran dia ada yang nilai lebih, itu boleh. Nah, cuma ini yang menjadi hati-hati adalah perlu pada waktu panitia atau jamaah proses evaluasi teknis itu boleh mengkonfirmasi terhadap setiap harga satuan. Misalkan ada harga satuannya rendah sekali, karena itu sebagai modus kadang-kadang. Di jenis modus dia nanti akan ada sebuah 10 item yang 3 item itu harganya direndahkan serendah-rendahnya. Dibandingin HPS kita ada harga satuan itu rendah. Nanti di lapangan dia minta yang rendah ini dia nggak bisa mensuplai. Nah itu kesannya jadi mereka akan bermain di situ padahal kita sudah membayar yang 7 itu lebih nilainya. Jika kita ada potensi kerugian barang. Nah ini yang harus hati-hati di situ. Nah, tapi pada dasarnya adalah harga satuan timbang itu boleh. Nanti kalau dia memang secara total masih di bawah harga satuan timbang, maka HPS digunakan untuk melakukan proses pembuatan jaminan pelaksanaan. Kemudian yang C dari Pak Joko Setio, memang bahwa kontrak lumsum itu secara aturan di peraturan bahwa tidak ada addendum, ya, sehingga mereka PPK melakukan proses kontrak harga satuan. Jadi sekarang itu tren sekarang itu semua kontrak hampir semua harga satuan karena lebih aman. Dan sebenarnya ini tergantung dari keberanian PPK memilih kontraknya. Karena memang untuk barang-barang yang jelas, bisa komputer 5, speknya 10 dan sebagainya jelas barang, itu kita kontrak harga lumsum. Tapi kalau dia katakanlah nggak ada kepastian barangnya besok, wah ini 30 lagi laptop yang saya spesifikasi oleh PPK itu akan berubah karena bisa tidak up to date, nggak ada lagi. Nah itu perubahannya akan membuat kesulitan. Jadi itu saya pikir memang pola-pola ini harus dipastikan. Jadi memang harga kontrak lumsum mereka sekarang sudah kurang begitu populer karena resikonya lebih kaku gitu ya, lebih kaku sehingga sering membuat kesulitan di lapangan. Kemudian yang dari Pak Nazarudin Unsia, bagaimana spesifikasi sudah baik, tapi user ingin merek tertentu, bagaimana mensikapinya karena user harus belajar baru lagi kalau barangnya baru. Begini Pak, itu saya pikir permintaan user wajar karena dia memang familiar dengan barang itu. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa kepada rekanan atau di proses pengadaan nggak bisa memberikan merek jelas itu. Nah, yang bisa kita lakukan bagaimana? Yang bisa kita lakukan pertama adalah kita harus mengkaji secara akademis barang itu. Jadi harus ada alasan secara akademis bahwa barang itu yang dibutuhkan. Contohnya begini, kita harus tanya ke user, kenapa Anda begitu komputer mereknya HP? Padahal sama-sama i3, i-core-nya 3, harddisknya 500 GB. Kalau dia bisa memberikan alasan secara akademis, maka itu bisa kita berikan bahwa itu kita masukkan sebagai dokumen pengadaannya untuk alasan akademis sebagai bagian dari dokumen di spesifikasi teknis. Itu. Kemudian kalau dari rekanan atau user itu tidak bisa melakukan proses alasan secara teknis sehingga dan akademis, maka bisa kita berikan
semacam pencerahan bahwa tidak segampang itu. Karena begini, itu tadi saya bilang bahwa kadang susah membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Loh, saya inginnya laptopnya HP, kenapa? Udah biasa gitu. Itu nggak bisa Pak. Padahal semua laptop sama. Nah, nanti yang menjadi catatan kalau misalkan barang-barang belum ada alat lab, usernya alatnya ini. Nah, kemudian dia diganti alat yang lain, dia nggak mau. Nah, itu dikaji lagi secara akademis. Kira-kira apa sih kelebihan ini? Apa sih kelemahan ini? Familiarnya di mana? Oh, ini bukan bagian dari barang yang lain sehingga itu konektifnya jelas. Nah, itu bisa sebagai dasar untuk mengunci dan melakukan spesifikasi teknis. Tapi sekali lagi, yang penting PPK dan pejabat pengadaan atau kelompok pokja itu harus butuh kajian akademis dari user terkait. Harus ada alasan yang rasional, yang kuat dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan sehingga kenapa memilih barang A. Itu yang penting. Kuncinya di situ. Selama user nggak bisa memberi data itu, kita bisa menegosiasi untuk mengganti barang yang lain selama spesifikasinya sesuai dengan keinginan. Itu. Kemudian dari Ibu Parama Unsri, pertanyaan kebutuhan, kiat-kiatnya bagaimana dalam pertanyaan kebutuhan? Begini Bu, tadi kita pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Memang kita nggak bisa memaksa orang untuk yang kita inginkan, karena itu kembali ke masalah kerangka berpikir, kemudian cara dia sense, misalnya apalagi kalau warna itu nggak ada hitam putih, warna dan subjektivitasnya tinggi sekali. Yang bisa kita berikan adalah standarisasi. Bisa kita dapat panduan. Jadi misalnya standarisasi begini, silahkan setiap pelaksana kalau butuh komputer di manapun untuk level pelaksana klinikal pekerjaan yang rutin menggunakan komputer yang nilainya tidak boleh lebih dari 4 juta. Itu bisa kayak itu. Kalau dia di atas 4 juta, 7 juta, ada alasan yang kuat. Kemudian kedua, kita bisa bikin standar. Pejabat-pejabat tertentu diberi standar fasilitas barang apa saja yang ada. Nah, standar itu akan membuat sebuah aturan sehingga Bapak Ibu bisa mudah untuk merencanakan. Ini loh barang-barang yang kita butuhkan, karena ada standar-standar kebutuhannya. Oh, level pejabat ini standarnya ini, level eselon 2 standar ini, eselon 3 standar, dan kemudian untuk klinikal komputer bagi para operator itu standarnya yang I3 cukup atau bahkan Core Duo sehingga harganya cuma 4 juta 5 juta. Nah, nanti kalau dia butuh 10 juta baru kita harus minta alasan kenapa Anda pilih 10 juta. Oh, karena komputer kami dipakai untuk menggambar, untuk rendering. Nah, itu masalah yang bisa ada alasan yang kuat sehingga itu masuk ke spesifikasi kebutuhan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pelajari di pengadaan itu ada namanya KK, kerangka acuan kerja, yang merupakan bagian dari definisi kebutuhan. Disitulah akan dimunculkan barang-barang kalau itu membutuhkan informasi tertentu yang itu kenapa di luar standar. Sampai itu yang akan membantu memudahkan dalam bikin perencanaan kebutuhan. Tapi itu Pak Eno, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Jadi ini memang cukup interest sekali terkait dengan pengadaan barang jasa. Mungkin nanti akan disambung lagi dengan pertanyaan yang lain. Sebelumnya kita ke Pak Roni untuk menanggapi pertanyaan terkait dengan audit dan GCG. Terima kasih Pak Anowo. Ada dua hal yang perlu saya tanggapi terkait dengan auditing. Satu dari Ibu Parama Santiti Unsri Santati, mohon maaf, Ibu Parama. Jadi untuk risk management memang ada dua instrumen plus satu. Jadi satu instrumen yang bersifat matematis. Jadi kemudian yang kedua adalah instrumen yang bersifat kualitatif, dan kemudian yang ketiga mix gabungan dari keduanya. Untuk yang bersifat matematis, sebenarnya ini untuk mengukur sejauh mana tujuan ketiga-tiganya sebenarnya sejauh mana tujuan organisasi itu terancam atas hal-hal tertentu dalam pencapaiannya. Nah, hal-hal tertentu ini nanti yang akan kita ukur. Proksinya nanti adalah frekuensi dengan impact atau dampak. Jadi nanti frekuensi terjadi ancaman ini berdasarkan data masa lalu itu frekuensinya berapa kali, kemudian dampaknya nanti kita assess berdasarkan
judgement tim penyusun risiko. Dan yang kedua nanti kita bisa menggunakan yang bersifat kualitatif. Nanti Ibu kita semua bisa menggunakan semacam kayak FPD. Kemudian ada satu fasilitator yang mengakurasi ini. Nanti tiap instrumen, tiap komponen di dalam organisasi dikonfirmasi, bisa dikelompokkan. Jadi misalnya kalau tadi kita banyak bahas tentang pengadaan barang dan jasa, dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan, itu nanti kita klasifikasikan. Misalkan dari sisi user nanti dari user diidentifikasi risikonya apa. Dan dari tahapan berikutnya, pelaksana berikutnya, penganggaran, perencanaan, risikonya apa, dan seterusnya. Nanti kita instrumennya kayak FPD itu. Kemudian yang ketiga, gabungan dari itu. Nanti kita dari FPD itu kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan agar risiko itu bisa muncul. Terus berikutnya yang terkait dengan audit, saya ke Pak Nazarudin Unsia. Jadi audit seolah-olah mencari kesalahan, ya kita tidak bisa menolak anggapan dan persepsi seperti itu, Pak. Saya sendiri juga barusan menjadi counterpart audit BPK, jadi ini juga hal seperti itu juga tidak bisa kita lakukan. Tapi pada prinsipnya begini, auditor itu tugasnya adalah menguji laporan atau pernyataan manajemen. Dalam hal ini universitas diuji dengan proses audit. Jadi kalau universitas mengatakan bahwa gedung ini dibangun sudah sesuai kontrak, maka tugas auditor adalah mengecek, menguji dengan mencari-cari bukti, apakah bukti itu mendukung bahwa pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kontraknya. Nah, maka kemudian dalam proses audit itu jelas sekali nanti auditor dia akan mengumpulkan bukti-bukti itu. Memang tadi Bapak mengkonfirmasi tingkat kesalahan seberapa yang bisa ditoleransi. Kalau tadi yang Bapak sampaikan adalah contoh terkait dengan pengadaan barang dan jasa, memang di sana auditnya lebih banyak ke kepatuhan, compliance. Jadi sejauh mana proses pengadaan patuh dengan kontrak. Jadi pijakannya adalah atau standarnya adalah kontrak. Ada selisih sedikit, auditor bisa mengatakan tidak sesuai dengan kontrak. Tinggal nanti klausul-klausul di dalam kontrak itu yang akan menjelaskan. Pada gilirannya, kalau nanti dibawa ke laporan akhir, entah itu laporan laporan hasil audit atas laporan keuangan, yang di dalamnya adalah ada pengadaan barang dan jasa. Kalau nilainya material, nanti auditor bisa berpendapat kewajaran atas pengadaan barang dan jasa itu atau laporan keuangan itu. Memang nanti auditor akan menentukan standar materialitas. Jadi di awal auditor sudah mesti itu. Kalau nilainya memang di bawah tingkat materialitas 5% atau berapa persen, nanti auditor membuat judgement sendiri. Itu tidak akan berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan. Tetapi dari si ketidakpatuhan terhadap kontrak itu tetap tidak patuh. Meskipun tadi Bapak sebutkan contohnya selisih berapa senti, ketebalan, ketebalan itu. Kalau memang tidak sesuai kontrak, itu bisa diklaim bahwa ini tidak sesuai kontrak. Nah, memang yang penting ada judgement dari auditor. Kalau ketidaksesuaian kontrak itu, karena ini aspek teknis, secara teknis berpengaruh terhadap bangunan tersebut, maka auditor akan bersikap lain. Oh, ini harus diselesaikan atau malah tidak diterima. Tetapi kalau secara teknis masih bisa diterima, barangkali auditor hanya akan merekomendasikan untuk mengganti selisihnya itu. Artinya misalkan dibayar 100%, kemudian selisihnya itu nanti akan diminta untuk dikembalikan ke negara. Selisihnya 0,5 cm kali volume totalnya, yaitu nanti akan diminta oleh auditor untuk. Jadi kurang lebih demikian, Pak. Jadi saya kira sejauh
kita mematuhi kontrak, kita dianggap comply, kemudian auditor tidak bisa melakukan menjadikan ini sebagai pemenang. Demikian Pak Nazarudin tadi dari Unsia. Terima kasih Pak. Baik, untuk termin pertama sudah kita sampaikan khusus kepada Pak Noto, ya Pak Noto Rahmanto. Kami mencoba untuk memahami PSAK 45. Jadi PSAK 45 yang kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan itu adalah untuk penyajian laporan keuangan. Di situ ternyata kami tidak menemukan keterkaitan dengan aset yang mensyaratkan penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran, ya, kemudian tidak disusun. Nah, ini kami mencoba untuk menelusuri yang lain karena sepengetahuan kami terkait dengan aset PSAK nomor 16, semua aset yang digunakan untuk operasi itu harus disusun dengan metode yang dipilih oleh manajemen. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Pak Yoyo, monggo. Baik, ke peserta yang lain, ke Ibu Dr. Darwanis dulu. Ibu Darwanis dari Unsia. Ya. Silakan Ibu. Ya. Bisa Bu, bisa. Saya dari Unsia. Nah ini kebetulan saya dari SPI. Nah di Unsia ini untuk penyusunan laporan keuangan itu sering sekali terlambat penyelesaiannya, sehingga kami sebagai SPI itu sulit juga untuk mereview karena mau buru-buru dikirim ke pusat laporan keuangannya. Dan ini alasannya selalu karena banyak pekerjaan di akhir tahun. Nah ini merupakan kendala dari kami SPI karena tidak bisa mereview sebelum laporan keuangan itu dikirim ke Jakarta. Nah pertanyaan saya, kalau di UGM itu pasti lebih apakah sudah menggunakan kalau dari modul yang pertama dan kedua itu saya sudah melihat bahwa sepertinya sudah terkait dengan rapi dan sudah menggunakan secara financial management. Dan saya ingin kemarin itu juga saya sudah berbicara dengan direktur bagian keuangan Unsia supaya ada kerjasama dengan UGM, terutama dalam softwarenya ataupun sistem keuangan UGM, sehingga tidak ada lagi alasan-alasan terlambatnya pekerjaan, tidak ada lagi alasan-alasan tidak adanya bukti yang sampai, karena bukti itu secara manual. Kalau kita lihat secara UGM ini kan semuanya tersebar bukti-bukti yang sudah dikerjakan secara software tersebut. Nah ini pertanyaan saya, dan bukan pertanyaan ini, mengharapkan kerjasama dengan UGM, terutama bagian keuangan Unsia dengan Direktur Keuangan UGM. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Darwanis dari Unsia. Selanjutnya ke Bapak Nur Sasongko dari UMS. Halo Bapak Nur Sasongko. Ya, ini sudah masuk dulu. Tas. Tes. Bisa Pak? Saya mau tanya, baik. Mengenai, halo. Iya. Monggo. Mau bertanya ini mengenai audit ya. Karena saya melihat ini dalam tiap pertemuan selalu ini sering saya katakan di Indonesia ini agak membingungkan antara monitoring, kemudian controlling dan auditing, termasuk internal auditor sendiri. Kalau di dalam undang-undang kita itu disebut satuan pengawas umum. Ada kan ini internal auditor, pengawas itu kan monitoring. Jadi saya mohon penjelasan dari pemakalah ya, pemateri untuk kali ini apa bedanya monitoring, controlling dan auditing, karena penggunaan penerjemahan yang sembrono itu dampaknya ternyata di dalam melaksanakan pekerjaan itu jadi tumpang tindih di mana-mana di Indonesia ini. Kayaknya ya dimanapun saya ketemu dengan BUMN juga sama. Kemudian dengan Universitas waktu kita laporannya helm itu saya lihat itu sama. Jadi tentang auditor sekaligus sebagai controller malah ada di situ tanpa beda kayak membingungkan.
kalau menurut saya ini perlu dijelaskan. Di sini saya mohon Helm untuk bisa menjelaskan itu dan memperbaiki hal ini karena itu akan mempengaruhi pekerjaan kita, dalam melaksanakan pekerjaan, karena dengan sembrono menerjemahkan istilah ternyata juga mempengaruhi pekerjaan sehingga tumpang tindih di situ. Ya, itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah mengenai audit, karena saat di sini juga selaku internal auditor di tempat kami, mungkin Helm juga belum membuat suatu dokumentasi ya untuk audit yang format yang bagus itu seperti apa, sehingga kita SPI atau internal auditor untuk masing-masing universitas itu mempunyai juga standar ya, walaupun kita mungkin tidak bisa sama persis ya, paling tidak kan ada gambaran gitu. Sehingga kita semua mempunyai kinerja yang bagus juga sebagai internal audit, juga pendampingan mutunya audit juga bagus, termasuk dokumentasi, termasuk juga SOP-nya. Saya rasa itu yang saya sampaikan untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nur Sasongko dari FEB UMS. Kemudian kita ke Bapak Andrian. Bapak Andrian dari Universitas Negeri Malang. Selamat siang. Bisa Pak, silakan Pak. Oke. Saya dari Universitas Negeri Malang. Kita sudah DLU. Yang saya tanyakan mengenai kegiatan atau yang Jipa Diplog itu. Sedangkan kegiatan itu harus segera dilaksanakan. Misalnya kegiatan mahasiswa Februari kita laksanakan, tapi dalam kenyataannya di dalam Jipa itu kegiatan itu diblokir gitu. Untuk mencikapi dalam pelaksanaannya, apakah kita tetap kegiatan itu dilaksanakan? Terus untuk pertanggung jawabannya di kemudian setelah menunggu sebab blogger itu dibuka, dalam audit menurut pengalaman di UGM, apakah dipermasalahkan kalau misalkan pertanggung jawabannya itu setelah menunggu dibuka? Padahal kita itu biasanya kan waktu proses perencanaannya sudah mulai September, terus Jipa keluar Desember, ternyata ada progres seperti itu. Yang mungkin saya sharing aja mengenai untuk pertanggung jawabannya itu, apakah dalam audit itu dipermasalahkan atau tidak gitu. Jadi misalkan tanggalnya maju seperti itu, padahal caranya bulannya misalkan kayak tahun kemarin itu bulan Mei seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andrian dari Universitas Negeri Malang. Selanjutnya ke Ibu Kenya. Ibu Kenya Budiani dari UIN Sunan Kalijaga, Jogja, tetangga kami ini. Halo Ibu Kenya, apakah bisa mendengar suara kami, Bu? Ya, terdengar Pak. Baik, silakan Ibu. Halo Pak. Iya, bisa langsung Bu. Oke, ya saya Kenya dari UIN Sunan Kalijaga. Mohon maaf mungkin saya terlambat tadi, tapi ada yang ingin mungkin kami sharingkan Pak. Saya kira mungkin ini persoalannya hampir sama dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi kebetulan kami di perencanaan justru seringkali kegiatan ini yang muncul tiba-tiba, sehingga kami memang seringkali mengalami kesulitan untuk proses revisi. Jadi seperti yang peserta terdahulu disampaikan Pak, kesulitan kami seringkali ada kegiatan yang sifatnya mendadak, tetapi
kami belum melakukan revisi. Nah, kira-kira terkait dengan program-program atau kegiatan yang ada di UGM ini, siasatnya seperti apa Pak? Dan jika kemudian ada kegiatan yang mendadak, pasti itu belum dituangkan di dalam RKKL kita. Kalau menunggu revisi, kebetulan membutuhkan waktu. Nah, kira-kira siasatnya atau strategi apa yang harus dilakukan oleh dari UGM mungkin untuk sharing pengalaman saja, saya kira. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Kenya Budiani MSI dari UIN Sunan Kalijaga. Baik, ke Bapak Andiono. Bapak Andiono dari PN Sambas. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya udah mencoba mengirim respon modul tapi gagal terus nih Pak. Jadi kita misalnya, jadi kami Politeknik Sambas itu kan berdiri pada tahun 2013. Mengenai keterkaitan proses dari perencanaan kinerja, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan. Hampir di semua ini kami punya masalah Pak. Memang kami sudah membuat lensa, tapi pada saat perencanaan kinerja pada tahun yang akan berjalan itu kadang-kadang agak sedikit menyimpang dari, sehingga perencanaan anggaran bisa menyesuaikan dengan perencanaan kinerja yang baru gitu ya. Terus pada pelaksanaan anggaran, terutama pada saat pencairan itu, terutama di tahun 2013 dan 2014 itu kami sistemnya dibagikan kepada masing-masing unit untuk membuat bukti pembayaran. Maksudnya bukti-bukti transaksi itu dikumpulkan, terus kalau khusus untuk yang sifatnya di bidang akademik itu langsung ke bagian akademik untuk karena penanggung jawabnya itu bagian akademik. Terus kalau yang sifatnya kayak unit-unit lain seperti UPT itu langsung ke BAUK. Tapi pada tahun 2015 ini rencananya semuanya terpusat ke satu pintu di BAUK saja, karena kami punya masalah pada tahun yang lalu, pelaporannya masih simpang siur, jadi rencana tahun ini dipusatkan di BAUK. Itu untuk laporan keuangan. Terus kalau mengenai auditing dan auditing, kami baru dilakukan internal audit oleh inspektorat ya pada tahun yang lalu, sedangkan SPI itu belum berjalan sama sekali, belum berfungsi walaupun ada unitnya. Mungkin karena masih baru seperti itu. Terus untuk pengadaan barang dan jasa, kami sudah melakukan PBJ sesuai dengan aturan baku, dan pengalaman Politeknik Sambas itu sendiri pada tahun lalu itu sudah melakukan PBJ untuk satu kegiatan yang sudah mencapai 1 miliar. Dan pada tahun ini rencananya itu akan ada pengadaan barang dan jasa untuk satu kegiatan itu saja mencapai sekitar di atas 20 miliar. Nah, itu kami belum tahu Pak bagaimana menangani ini, karena belum ada sama sekali PPK yang pengalaman atau panitia yang pengalaman. Di tempat kami sendiri di kabupaten ini, di daerah ini belum juga ada yang pernah melakukan kegiatan seperti itu. Saran-sarannya seperti apa? Nah, terus kami juga punya masalah yang sama seperti Bu Kenya tadi. Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Andiono dari PN Sambas. Cukup kompleks ya, tadi ada beberapa pertanyaan.
Kita ke Bapak Ilham Ahmad. Bapak Ilham Ahmad dari Baik, terima kasih. Unsri ya. Unsri, Pak. Baik, silakan Pak ya. Ya. Saya tertarik menanyakan atau lebih kepada sharing tentang pengadaan barang dan jasa. Tadi di dalam modul 3C itu lebih cenderung proses pengadaannya yang kita bahas. Tetapi selain itu ada yang lebih penting, sebenarnya dampak hukum dari pengadaan itu sendiri kan. Di dalam pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya ada dua kriteria kesalahan. Yang pertama kesalahan administratif dan kesalahan yang berdampak kepada hukum pidana dan perdata. Nah, kecenderungan APH itu apabila ada kesalahan, baik kesalahan yang bersifat administratif itu ditarik ke kesalahan yang bersifat pidana. Oleh karena tidak ada garisan yang jelas, baik itu di dalam Perpres 54, Perpres 4 yang tahun 2015 yang baru ini ataupun Perpres sebelumnya, yang mana pelanggaran administratif dan yang mana pelanggaran pidana. Nah, saya menyarankan kepada Helm untuk menjembatani orang-orang yang ada di pengadaan supaya berbicara secara nasional supaya garisan itu jelas, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam pengadaan itu kesalahan administratif tidak harus masuk penjara. Yang terjadi sekarang, kesalahan administratif itu selalu dikaitkan dengan kesalahan yang bersifat pidana. Oleh karena di kejaksaan itu sendiri, apabila kesalahannya itu administratif langsung ditarik ke pidana dengan melibatkan hukumannya itu ke undang-undang tipikor. Tetapi seharusnya tidak. Kalau dia kesalahan itu, kesalahan yang dilakukan itu 4 unsur yang diatur di dalam undang-undang tipikor itu oke, kita setuju, sepakat dan itu pidana. Tetapi kalau seandainya kesalahan itu bersifat administratif, itu seharusnya perdata. Hukuman pidana, undang-undang hukum perdata itu tidak selalu mengharuskan seseorang harus dijeboskan penjara. Tetapi kenyataannya sekarang harus kesalahan apapun harus masuk penjara. Nah, tolong difasilitasi sebaiknya hewan dalam hal ini untuk orang-orang yang ada di pengadaan baik itu yang di PT khususnya untuk membuat suatu forum supaya bisa memberikan masukan kepada LKPP tentang rancangan. Ini saya dengar pada seminar ahli pengadaan yang tahun lalu, akhir tahun lalu itu akan dibuat undang-undang pengadaan tentang pengadaan barang dan jasa supaya di situ diberikan masukan oleh ahli pengadaan yang ada di PT yang mana pelanggaran itu bersifat administratif dan yang mana pelanggaran itu bersifat pidana. Jadi ada garisan yang jelas sehingga kita dalam melaksanakan pengadaan itu tidak selalu takut, Pak. Oleh karena saya terlibat di pengadaan itu dari tahun 2009, walaupun prosesnya benar, walaupun dari proses awal perencanaan, pelaksanaan, proses tendernya sendiri itu benar, itu musuh yang dihadapi itu dua. Yang pertama APH, yang kedua itu LSM. Nah, mereka ini selalu mengorek-korek sehingga ditemukanlah kesalahan administratif. Oleh karena tidak mungkin kita itu sempurna benar dalam pengadaan itu, ada saja kesalahan administratif. Nah, di saat ditemukan kesalahan administratif itu ditarik ke hukum pidana, ya masuklah ke penjara jadinya. Jadi itu usul saya, Pak, kepada pihak Helm dalam hal ini Pak Adi, mungkin dibuat forum baru yang bisa menjembatani antara ahli pengadaan yang ada di perguruan tinggi, baik itu dengan APH, baik itu dengan LKPP. Oleh karena pertemuan kita yang di Jogja tempoh hari, Pak, yang terakhir itu kita mau duduk satu meja antara APH, baik itu kejaksaan, kepolisian ataupun APH pada saat itu untuk menyamakan persepsi supaya tidak ada ketakutan. Tapi sayangnya ada beberapa APH yang tidak hadir pada saat itu dan keputusan tidak bisa dibuat. Nah, tolong dirancang kegiatan baru yang supaya ini bisa jadi konklusif gitu, sebelum undang-undang pengadaan itu diundangkan. Oleh karena sekarang saya dengar baru dalam tahap rancangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ilham Ahmad dari Unsri.
itu tadi ada lima peserta yang 6 ya, maaf, yang memberikan respon dan juga pertanyaan. Dan tadi dari Bapak Ilham Ahmad ada pesan khusus ini. Jadi silahkan Bapak Adi terkait dengan urusan pidana. Jadi berat sekali berikan beban seperti itu. Jadi mohon maaf karena kita waktunya sudah limit Bapak. Jadi mohon nanti responnya cukup singkat, padat, karena sudah di penghujung acara. Silakan Pak. Baik, jadi dari beberapa pertanyaan ini ada 3 ya. Tapi yang pertama sebenarnya terkait dengan perencanaan. Jadi untuk Pak Adrian, kegiatan masih diblokir tapi harus jalan, bagaimana triknya? Nah, sebenarnya kan status BLU itu kan punya fleksibilitas. Ada batas toleransi 10%. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan itu sesungguhnya bisa dilaksanakan ya sepanjang tidak melebihi 10% dari total anggaran. Ya, sepanjang ini dimasukkan direvisi di RPA Saker, kemudian dilaksanakan sepanjang tidak melebihi 10% itu kan bisa dilakukan. Meskipun demikian terkait dengan yang blokir, ya, hanya ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama memang blokir ini harus dicampur dulu. Blokir biasanya karena tidak lengkapnya data pendukung. Nah, ini harus diupayakan dulu. Tapi juga yang agak susah itu kalau blokir itu ternyata belum ada persetujuan dengan DPR. Ini yang tidak bisa waktunya itu tidak bisa diprediksi kapan bisa dicabut itu blokirnya. Jadi untuk yang terkait dengan kegiatan mendadak, ya, untuk yang PLU, UIN, kemudian UNM, ini isunya nggak masalah. Ya, kegiatan baru muncul masuk ke dalam RPA kita, nanti akan kita revisi pada kesempatan berikutnya. Satu hal yang harus diingat, selama tidak lebih ambang batas 10%, itu kita masih bisa untuk melakukan revisi internal. Nanti pada kesempatan berikutnya kita ajukan revisi ke PKBLU maupun ke Kementerian, ke Dikti. Nah, terkait dengan ini dari Bu Darwanis Unsia. Jadi dipersilakan saja, ya, mau menjalin kerjasama dengan UGM, ya. UGM itu punya unit usaha yang dibentuk namanya Gamal Tekno, itu bisa kerjasama di sana. Akan tapi bisa juga studi banding dulu lah, atau kita bersharing pengalaman terkait dengan pengelolaan keuangan. Nanti kita bisa saling berbagi ya, untuk kebaikan bersama. Baik, nah terkait dengan audit antara monitoring, controlling, dan auditing. Nah, monggo ini Pak Roni secara singkat. Terima kasih Pak Nur, saya Sombo dari UMS. Sebenarnya tahun kemarin kami sudah juga sempat ketemu dengan beliau, jadi diskusinya juga hal yang sama juga, yaitu monitoring, controlling, dan juga auditing. Saya kira gini Pak Nur, ini yang menjadi hal yang unik di dalam internal auditor. Jadi memang fungsi audit dan monitoring dan controlling itu hal yang berbeda. Memang demikian. Jadi kalau auditing itu memang menjadi tugasnya auditor, fungsi audit SPI. Nah, sementara monitoring dan controlling itu menjadi pekerjaan atau salah satu fungsi dari manajemen. Nah, sehingga kalau misalkan pengadaan barang dan jasa yang melakukan monitoring, yang melakukan controlling, ya fungsi yang ada di pengadaan barang dan jasa, termasuk fungsi-fungsi yang ada di sana itu sudah mencerminkan adanya pengendalian, sudah mencerminkan adanya fungsi monitoring. Nah, kemudian nanti SPI atau kantor audit atau satuan audit itu yang melakukan proses audit. Jadi kurang lebih seperti itu ya, menegaskan yang menjadi kegalauan dari Pak Nur.
Cuma memang ada kondisi yang agak unik di dalam fungsi internal auditor. Jadi internal auditor bertanggung jawab kepada rektor kalau kita di perguruan tinggi. Karena bertanggung jawab rektor, pekerjaan internal audit itu yang memberikan, yang menugaskan adalah rektor. Fungsi internal audit membantu manajemen, membantu pimpinan universitas, rektor dalam hal ini, dan juga rektor. Makanya kemudian dalam prakteknya, jadi ini kalau per definisi tidak ada masalah, tapi dalam prakteknya kemudian internal auditor mendapatkan assignment yang di luar dari nature dari fungsi audit, sehingga kayak auditor diminta untuk menjalankan fungsi monitoring, auditor internal dalam hal ini menjalankan fungsi monitoring. Hal ini tidak akan terjadi pada auditor eksternal, KAP, BPK itu tidak akan menjalankan fungsi selain audit dalam proses asuransi. Jadi kurang lebih demikian Pak Nur, sehingga pada prinsipnya memang ada perbedaan, tetapi di dalam fungsi audit internal SPI termasuk di perguruan tinggi, assignment-nya bisa ya dalam tanda kutip sesuai dengan assignment dari pimpinan universitas. Terima kasih Pak. Kami tambahkan kepada Pak Andrian yang menggunakan tadi, ada yang terlewat yang belum saya tanggapi terkait dengan reimburse, kaitannya dengan kegiatan yang di dokumen diblokir, tapi itu harus dijalankan. Nah, sebenarnya ini terkait dengan KPA. Jadi ketika kegiatan itu memang tidak bisa diundur sampai dengan diblokirnya dana, maka ya perlu ada keputusan dari KPA, istilahnya itu izin ya untuk dilaksanakan ya sambil menunggu proses dibukanya blokir, atau kalau sekarang istilah blokir sudah nggak ada, yang ada adalah outputannya. Sehingga ketika memang kegiatan itu tidak bisa ditunda sampai dengan dicabutnya blokir, ya berarti harus ada keputusan dari KPA agar kegiatan itu tetap dilaksanakan sepanjang reason atau alasan bahwa kegiatan itu memang tidak bisa diundur karena sudah terikat dengan perjanjian dengan pihak luar negeri misalnya yang harus mendatangkan dan sebagainya, sementara kebetulan kegiatan itu termasuk yang diblokir. Oleh karena itu sekali lagi alasan apakah kegiatan itu bisa ditunda atau tidak. Kalau memang tidak bisa ditunda, maka ada keputusan dari KPA untuk dilaksanakan sambil menunggu proses pencabutan blokir. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Jadi beberapa kegiatan kita juga pernah mengalami, dan ini sepanjang reason, alasan yang kita gunakan itu adalah wajar dan memang harus dilaksanakan, tidak masalah. Jadi kita bisa melakukan reimburse atas kegiatan yang sementara masih diblokir. Saya kira itu tambahan dari saya. Kemudian ada masukan tadi Pak Adi atau Pak Teguh terkait dengan singkat Pak Teguh. Ya, saya pikir masukan dari Pak Ilham tadi sangat tepat, karena memang Pak Ilham tadi memberikan usulan batas tegas antara hukum perdata sama pidana. Kalau kita lihat memang masih ada dispute. Contoh yang dispute itu adalah di kewenangan di Perpres. Jadi kalau Bapak lihat nanti di Perpres itu istilah PPK itu adalah di nomor 7 nih ya, pejabat keuangan yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini sebenarnya seolah itu PPK itu tahu semuanya, dan mereka nanti pada di lapangan PPK itu kan kadang dia suruh yang nggak tahu apa-apa, yang dia juga suruh tanda tangan, tapi tahu sebenarnya ini kenanya tipikor, kenanya dia kadang-kadang dia tahu semua. Seperti kita mau bangun rumah, kita yang punya uang, kita suruh bangunkan ke tukang bangun. Kalau rumah itu runtuh, yang dimarahi siapa? Jadi tukangnya, tapi kita enggak, yang dimarahi yang punya rumah ini. Lu Anda kok nyuruh orang bangun
sampai runtuh. Yang punya uang kan PPK. Nah, ini seharusnya harus direvisi. PPK itu seharusnya bertanggung jawab pada proses administrasi pengadaan. Itu kalau mau pasnya di situ. Jadi dia di proses administrasi, sehingga nanti yang kompetensi, kalaupun PPK nanti syaratnya seperti di Perpres, dia harus bertanggung jawab atas pengadaan, maka secara PPK harus kuat sekali. Dia harus punya kompetensi bidang ABCD sangat kecil, sehingga betul-betul dibutuhkan PPK yang kompetensinya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Juga PPK konstruksi untuk berbeda dengan PPK barang, bahkan berbeda dengan PPK jasa dan lainnya. Ini menjadikan masyarakat sekarang memang masih dianggap semua sama, padahal begitu besarnya tanggung jawab PPK. Tetapi di lapangan itu sering tidak pernah dengan detail, sehingga kadang-kadang kita juga prihatin melihat banyak PPK yang masuk penjara karena sebenarnya bukan karena dia sengaja korupsi, tapi karena kesalahan administrasi tanda tangan, dan itu APH itu dia menurut dia ranah pidana. Dan saya sangat sekali kalau tentu diangkat ke Dispora Bina. Moga nanti saya menurut dari Pak Adi itu. Terima kasih Pak Adi. Baik. Pak Adi bisa nanti sekalian assignment karena Pak Adi Yusuf tidak bisa dari Jakarta. Iya. Ada meeting. Ya, terima kasih Pak Ilham. Ya, ini 2006 pengadaan yang matang. Ya, kita pernah mengadakan waktu itu Lokakarya pengadaan barang dan jasa 2013 terus kemudian dilanjutkan dengan audit dengan kita mengundang waktu itu yang hadir dari BPK, jadi ada panelis ya, BPK, kemudian Irjen, Inspektorat Jenderal, kemudian LKPP, duduk bareng gitu. Jadi waktu itu kejaksaan ada juga, ada kejaksaan. Jadi betul Pak Ilham, kita sudah pernah mendudukkan mereka-mereka ini, kemudian seperti klinik. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, ini kumpul mengenai pengadaan di LKPP, kumpul mengenai yang masalah pidana dengan kejaksaan, kumpul yang mungkin internal ya, audit yang internal dengan inspektorat. Jadi ada yang belum kepolisian. Nah, kemudian setelah itu ada panel. Cuma masalahnya waktu itu waktunya sangat singkat. Jadi tidak banyak yang bisa dibahas secara berurutan. Nah, usulan juga waktu itu juga gimana kalau dibuat forum yang lebih besar, tingkat nasional gitu ya. Ya. Itu 2 tahun yang lalu ya, Pak Ilham ya. Ya, kita juga akan mudah-mudahan bisa merencanakan seperti itu ya. Nah, sekarang ini Pak sudah ada RUU pengadaan barang dan jasa itu sudah sampai legislatif, sudah masuk ke prolegnas, program legislasi nasional 2015. Saya lihat itu di urutan 150-an sekian. Jadi mungkin perlu waktu untuk membahasnya. Nah, tapi mungkin bisa kita masih bisa kita laksanakan forum tersebut walaupun sudah masuk ke DPR ya. Nanti akan mungkin pembahasan di DPR saya rasa 2 tahun lagi itu 2017 atau 2018. Jadi mungkin masih bisa dikejar gitu ya. Baik juga itu Pak. Jadi mungkin harusnya ini kan forumnya forum yang besar ya, dan juga pengambil keputusan di level eselon 2, mungkin eselon 2. Kalau waktu itu kita undang adalah yang hadir banyak eselon 3. Kalau ini memang harus eselon 2 Pak. Ya, jadi untuk menghadirkan eselon 2 perlu ekstra keras, kerja keras ya, untuk itu. Dan orang yang tepat ya. Nah inilah mungkin Pak Ilham, kita coba nanti akan memfasilitasi. Kemudian saya menanggapi sedikit ke Bu Darwanis mengenai penyusunan laporan keuangan di Unsia sering terlambat dan tidak sempat direview karena mungkin itu penyusunan laporan keuangan harusnya 3 bulan ya? Itu kan ada 3 bulanan, 6 bulan. Maksud saya setelah tutup buku harus. Kalau ini yang dimaksud adalah akhir laporan Desember harus disampaikan akhir Maret.
Tidak, Januari malah. Ya. Wah, itu kan hanya 1 bulan dikasih waktu untuk menyusun ini. Sedangkan saya rasa usia modul-modul sistem informasi akuntansinya tidak terintegrasi ya, belum link mungkin ya. Sepertinya Sehingga perlu diintegrasikan antara modul yang satu dan yang lain, sistem anggaran, mungkin sistem informasi perbendaharaan, sistem informasi pengadaan ya. Nah, yang ada memang baru UGM. Nah, kami sudah diskusi dengan Pak Haryono untuk menjajaki kerjasama itu dengan UGM. Kemudian ada lagi teman kita yaitu UNES, Universitas Negeri Semarang. Itu mereka sudah mengintegrasikan. Sebenarnya kami juga ingin berkunjung ke sana melihat sejauh mana integrasinya itu bisa diaplikasikan kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang PLU dan Satker. Setelah ini kami sudah mendapatkan penjelasan dan mungkin kemungkinan kerjasama, kita akan memfasilitasi dari Unsiah, mungkin kalau memang dibutuhkan Unsiah dan Unsri. Unsri sudah minta Bu permohonan pada kami untuk melakukan mengintegrasikan itu sistem informasi keuangan. Nah, kalau Ibu ingin, ajukanlah proposal kepada kami, kemudian nanti kami coba bisa memenuhi itu kebutuhan tersebut. Kemudian evaluasi, guna dikali tambah, ya? Tugas-tugas. Ya, tugas-tugas tadi mungkin saya sudah sampaikan, latihan-latihannya mohon Bapak Ibu kerjakan dari modul 1 sampai modul 9. Itu nggak sulit kok, cuman satu latihan, satu modul 3 latihan, dan itu mudah. Sampaikan kepada kami, kemudian nanti akan dalam 1 minggu ke depan lah paling lambat, kemudian nanti di closing akan kita bahas mungkin yang utama saja. Kemudian tugas-tugas yang lain Bapak Ibu menyusun action plan yang akan dilakukan ke depan selama ya katakan program-program apa saja. Kemudian nanti kebutuhan pendampingan dari kami apa saja yang dibutuhkan ya. Mungkin itu juga sudah saya jelaskan pada saat setiap kali lokakarya. Setiap lokakarya itu jadi sudah kita sampaikan. Bangunan adalah ya, Bapak Ibu peserta webinar, apabila Bapak Ibu memerlukan bantuan atau asistensi dari kami untuk memfasilitasi, mohon hubungi namanya PIC, Person in Charge, di setiap perguruan tinggi. Di Unsiah ada koordinator helm ya. Udah Manis mungkin bisa menghubungi koordinator helm yang ada di Unsiah, yang biasa mengundang, yang menunjuk Ibu kalau setiap ada kegiatan helm. Dan beliau nanti Ibu bisa hubungi. Kemudian nanti beliau yang minta bikinin proposal, buat proposal itu dikirim ke kami minggu depan ya, kalau bisa. Mungkin itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta blended learning, kalau kita terus berdiskusi maka akan semakin menarik sebetulnya. Tapi nanti kasihan sekali Bapak fasilitator yang ada di sini sudah sejak pagi menemani kita bersama dalam sesi webinar. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menyapa
peserta yang lain, ya, seperti Bapak Sadlik, mohon maaf, barangkali kalau ada respon dan juga pertanyaan bisa langsung dikirimkan ke email kami, Bapak Sadlik, dan juga tentu peserta-peserta yang lain yang belum sempat kami sapa, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Baik, jadi terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dengan kami. Ada Bapak Nazarudin, Ibu Dr. Darwanis, Bapak Ilham Ahmad, Ibu Paramasantati, kemudian Bapak Ibu Kenya Budiani, dan juga tadi ada Bapak Ali Sodik dari UIN Sunan Kalijaga, ada Bapak Nur Sasongko dan Bapak Noto Narwanto dari UMS, ada Bapak Andrian Nurman dari Universitas Negeri Malang, ada Bapak Joko Susetyanto, ada Bapak Andiono, dan juga peserta yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada sesi webinar kali ini. Kami harapkan yang sudah online pada saat ini juga bisa nanti bergabung di sesi webinar terakhir, yaitu pada hari Rabu pada jam yang sama, tanggal 1 April 2015. Mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian dilengkapi dengan nanti penugasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi Permono, yaitu berupa action plan terkait dengan rencana financial management di tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para fasilitator yang telah hadir pada pagi hari ini. Dari Helm ada Pak Adi Permono dan Bu Noni. Dari UGM ada Bapak Karnowo, Bapak Agung, Bapak Khalid, dan juga Bapak Rismanto. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sukses untuk kita bersama, dan kami harapkan kita bisa berjumpa kembali pada webinar closing 1 April 2015. Terima kasih. Kami tutup acara ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.